كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Salat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Insya Allah Ta'ala sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan oleh Ruko yang membahas tentang kitab Fikih Muyassar. Dan sore hari ini merupakan pertemuan ketiga masih di bab Toharoh. Insya Allah kita akan dibimbing oleh Ustadz Andrianto LC. Dan beliau sudah hadir, sudah berada di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga beliau. Tafadhol Ustadz untuk dimulai. Baik, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum. Kita mulai bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya pada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ilmu, menuntut ilmu agama. Alhamdulillah Allah mudahkan kita menyisihkan sedikit waktu kita untuk mempelajari ilmu Islam, di antaranya ilmu fikih. Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita dalam membaca kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Itu kitab fikih muyassar yang bersumber dari Alkitab Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita masih berada di bab Taharah, dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita ya dari pembahasan yang berkaitan dengan air kemarin ya. Dan terakhir kita sudah sampai pembahasan tentang al-musta'mal ya. Hukum air musta'mal ini masalah yang kelima. Ya, dan kemarin kita sudah bahas hukum air musta'mal ini ada khilaf ulama. Sebagian mengatakan air musta'mal itu tidak bisa mensucikan ya. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat yang diambil oleh penulis dalam kitab Fikih Muyassar, air musta'mal dia suci dan mensucikan karena dia tidak ada dalil yang menjadikan dia bernajis ya. Baik, kita lanjut al-mas'alatus sadisatu ya. Ini akan kita baca pertemuan kita sore ini ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kelancaran ya, dan kalau ada nanti pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di akhir sesi insyaallah. Kita akan buka satu atau dua pertanyaan. Baik, kita baca dan kita artikan dan kita lihat faedah-faedah yang bisa kita ambil dari buku ini. Baik, bismillah. Al-mas'alatu as-sadisatu, permasalahan yang keenam ya. Apa permasalahan yang keenam? Yaitu asarul adamiyina wa bahimatil an'ami. Nah, jadi pembahasan kita yang keenam ini adalah masalah asarul adamiyina. Yaitu asarun, nanti akan diartikan asar ini, dia adalah bekas ya minum. Asar itu bisa datang bekas minum. Bekas minum manusia, adamiyin manusia, dan bahimatul an'am dan hewan ternak ya. Jadi akan kita bahas ya hukum ya bejana atau air yang dipakai minum oleh manusia dan hewan ya. Kenapa ini ada dalam bab air? Karena berkaitan nanti dengan air yang kalau misalnya kita punya air, lalu air itu dijilat ya, atau dipakai minum ya, baik oleh orang atau oleh hewan dan yang lainnya. Taib as-su'ru ya, diartikan dulu as-su'ru itu apa? Huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi syaribi minhu. Ya, as-su'ru ya, atau kita artikan dia adalah bekas minum. Dia adalah ma baqiya fil ina, apa yang tersisa di bejana ba'da syurbi syaribi minhu, setelah diminum oleh orang yang meminumnya. Jadi misalnya seorang minum lalu bekas atau sisa air yang di gelas itu, nah apa hukumnya? Nah ini akan kita bahas. Maka kata penulis, fal adamiyyu tahirun,
al-adami tahirun. Adami artinya manusia, hukum asal manusia itu adalah tahir. Wa su'ruhu tahir. Maka bekas minumnya pun tahir, artinya suci. Sawa'un kana musliman am kafiran. Baik, sama saja apakah dia orang muslim atau orang kafir. Maka tidak ada beda. Mau muslim mau kafir, maka bekas minumnya suci. Wa kadzalikal junubu wal haid. Begitu juga orang yang junub, begitu juga wanita haid. Nah, itu dihukumi suci bekas air minumnya. Mana dalilnya? Waqad tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minu la yanjusu. Al-mu'minu la yanjus. Seorang mukmin itu tidaklah bernajis. Artinya secara zat badan seorang manusia itu tidak najis. Nah, ini orang mukmin. Ya, kalau mukmin ada dalil khususnya ya. Nah, wa an Aisyah. Nah, kita lihat dari dalil yang lain dari Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haidun. Fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu ala mawdi'i fiha. Dari Ibunda Aisyah bahwasanya beliau ya pernah minum ya atau sering minum dari gelas dari bejana dalam kondisi dia haid, dalam keadaan dia haid. Fayakhudhu Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas tersebut atau bejana tersebut, fayadha'u fahu ala mawdi'i fiha, lalu Nabi meletakkan bibirnya di tempat bekas bibirnya Ibunda Aisyah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya berarti bekas minum sisa air yang ada dipakai minum oleh orang lain itu suci. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan ini disebutkan oleh para ulama ini untuk menunjukkan bahwasanya kehormatan wanita di dalam Islam itu sangat diagungkan. Ya, karena terkenal di masa itu dari kalangan orang kafir, Quraisy, dan juga orang-orang Yahudi, itu mereka sangat menjauhi atau mengucilkan wanita-wanita yang sedang haid. Ya, tidak boleh makan bersama, bahkan ketika wanita haid itu disediakan ruangan khusus, tidak boleh bercampur dengan yang lain, tidak boleh minum bersama. Ya, maka Nabi SAW menunjukkan bahwasanya itu tidaklah benar ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu suci. Waqad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yukalu lahmu. Baik. Ini poin 1 kita catat, berarti hukum bekas air minum. Maka yang pertama, kalau manusia maka dia suci. Artinya gini, kalau kita misalnya punya air untuk berwudu, lalu air itu dipakai oleh orang untuk minum, ya, maka sisa airnya maka suci, baik orang muslim atau orang kafir. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan hal ini adalah hukum makanan taib afwan sebentar. Taib. Kita lanjut. Ya, permasalahan kedua ya, bagaimana kalau bekas jilatan atau bekas minum hewan ya. Nah, maka ini yang akan kita bahas. Waqad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yukalu lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Ini yang kedua. Maka ijma' ulama. Ya, berarti sepakat semua ulama atas sucinya bekas minum dari hewan yang halal dagingnya untuk dimakan. Dari hewan ternak dan yang lainnya. Nah, maka ini ijma. Berarti kalau sudah ijma, tidak ada lagi khilaf ya. Berarti kalau misalnya bejana kita dijilat oleh misalnya sapi atau kambing ya, yang mana halal dimakan dagingnya ketika disembelih, maka boleh kita langsung berwudu. Karena bekas jilatannya, bekas minumnya itu tidaklah najis ya. Ya, bahimatul an atau yang lainnya dari hewan yang halal dimakan seperti ayam dan yang lainnya, nah itu
Maka ijma ulama itu tahir. Maka bekas minumannya itu tahir. Baik, bagaimana yang ketiga? Ini yang ketiga, wa amma ma la yukalu lahmuhu. Sedangkan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti kasibai. Ya, siba berarti hewan buas ya, seperti binatang buas. Wal humur atau keledai, wa ghairiha dan yang lainnya ya. Semua hewan yang tidak halal dimakan dagingnya ya. Binatang buas, keledai, harimau, singa misalnya dan lainnya. Maka fasahihu pendapat yang benar anna su'raha tahirun. Anna su'raha tahirun bahwasanya bekas sisa minumnya itu dia tahir, ya, dia suci. Wala yu'athir fil ma dan dia tidak mempengaruhi hukum air. Wa bi khassatin idza kana al-ma'u katsiran. Terutama kalau jumlah air itu banyak. Ya, maka ini menunjukkan as-sahihu kata penulis as-sahih pendapat yang benar berarti menunjukkan di sini ada khilaf ya. Ada khilaf ulama hukum air yang bekas dipakai minum oleh hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Nah, maka ada khilaf tapi di sini penulis merajihkan menguatkan pendapat dia tetap dihukumi tahir ya. Tetap dihukumi suci dan dia tidak berpengaruhi air ya terutama kalau jumlah air banyak ya. Nah, bagaimana kalau jumlah air sedikit? Nah, maka disebutkan di sini ya. Amma ya, idza kana al-ma'u qalilan, adapun jika airnya sedikit ya, wa taghayyara bisababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Adapun kalau airnya sedikit lalu berubah salah satu dari yang tiga, kemarin kita sudah belajar ada berubah warna, rasa atau bau, bekas minuman hewan buas tadi yang tidak halal dimakan, maka dia bernajis. Maka dia bernajis. Ya, jadi di sini dibedakan kalau hewannya hewan yang apa namanya yang tidak halal dimakan seperti binatang buas, maka kalau berubah air yang bekas minuman tadi, maka dia ya dianggap najis ya. Tapi kalau tidak berubah airnya banyak, maka dia tohir. Jadi ada dalilnya, wa dalilu dzalika al haditsu as-sabiq yaitu hadis yang sudah berlalu di pembahasan kita yaitu di bab masalah air mutanajis ya. Wa fihi dan dalam hadis tersebut disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hukum air wa ma yanubuhu minad dawabi wassiba. Yaitu air yang didatangi ya berulang-ulang oleh hewan-hewan dan binatang buas. Jadi ada satu sumur atau kolam ketika itu dia sering dipakai minum oleh hewan-hewan, ya binatang buas pun sering minum di situ. Maka para sahabat bertanya hukum air tersebut. Faqala Nabi SAW, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Kalau air mencapai 2 kula, nah kita sudah kemarin bahas 2 kula, itu sekitaran 200 liter ya, maka dia tidak mengandung najis, tidak membawa najis. Ya, maka dari sini, kalau dia airnya banyak, maka tidak bernajis. Begitu juga dalilnya ya, ini dalil bahwasanya hewan yang tidak halal dimakan itu tohir hukumnya. Di antara hadis yang berkaitan dengan kucing ya. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam fil hirrah wa qad syaribat minal ina. Ya Nabi SAW pernah ditanya tentang kucing yang dia minum dari bejana, yang mana mungkin bejana itu akan dipakai untuk berwudu. Maka bagaimana hukum air tersebut? Maka kata Nabi SAW, innaha laysat bin najas. Innaha laysat bin najas. Bahwasanya kucing itu bukanlah hewan yang najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Bahwasanya kucing tersebut dia adalah hewan-hewan yang berkeliaran di antara kalian, di tengah-tengah kalian. Baik yang jantannya dan yang betina. Ya, maka dari sini berarti jilatan atau bekas jilatan kucing terhadap air, maka dia tidak mempengaruhi kesuciannya. Ya, berarti dia boleh kita gunakan untuk berwudu. Nah, juga nih alasan ketiga, berarti ada 3 dalil di sini. Dalil yang ketiga, wali'annahu yashukku at-taharruzu minha fil ghalib. Ya, karena menyulitkan bagi kita untuk menghindari, ya. Artinya menghindari hal tersebut adalah suatu kesulitan ya, kepada umumnya fil ghalib.
Artinya banyak kondisi air itu bekas dijilat oleh hewan-hewan. Ya, baik yang halal dimakan atau yang haram dimakan dagingnya, maka ini memberatkan kalau misalnya kita anggap itu najis, ini memberatkan. Kalau qulna binajasati su'riha, seandainya kita ambil pendapat tentang kenajisan bekas minumnya, wa wujubi ghuslil asya, atau dan kewajiban mencuci tempat bekas minum tersebut, lakana fi dzalika masyaqqah. Tentu itu akan menyulitkan ya. Fi dzalika masyaqqah. Tentu pada hal tersebut ada kesulitan bagi kita umat Islam. Wa hiya marfu'atun an hadhil ummah, dan kita tahu hukum asal semua kesulitan itu diangkat marfu'ah dari umat ini. Jadi agama Islam itu membawa kemudahan, segala sesuatu yang menyulitkan maka itu diangkat hukumnya dalam syariat. Nah, maka kita sudah dapat tiga bentuk bekas air yang dipakai minum. Ya, kalau dia dipakai manusia adamin maka tohir. Kalau dipakai hewan yang halal dimakan, ya, bekas minuman hewan yang halal dimakan itu juga tohir, dan itu ijma ulama. Yang ketiga, hewan yang tidak halal dimakan, maka bekas minumnya juga tohir. Ini menurut pendapat yang dikuatkan, pendapat yang lebih kuat, sahih ya. Baik. Nah, ada hewan yang dikecualikan. Mana itu? Amma su'rul kalbi fa innahu najis. Nah, ini dia. Adapun ya bekas minum anjing, maka dia najis. Wa kadzalikal khinzir, begitu juga babi. Ya, maka dua hewan ini inilah yang menajiskan air. Bahkan najisnya najis mughalladhah ya. Najis mughalladhah, itu najis yang sangat berat. Kenapa? Karena cara pembersihannya itu punya cara khusus. Ya. Mana dalilnya? Ammal kalbu, adapun anjing, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru ya ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Ya, cara membersihkan bejana seorang dari kalian, idza walagha artinya apa? Jika dijilat ya, walagha itu artinya dia minum dengan lidahnya. Jika dijilat oleh anjing, maka cara membersihkannya apa? An yaghsilahu sab'a marrat. Dia cuci 7 kali, ulahunna biturab, dan yang pertamanya dengan tanah. Nah, ini menunjukkan najisnya najis mughalladhah, najis yang berat. Jadi nanti ada pembahasan kita pembagian najis. Dan najis mughalladhah itu dua saja, itu hewan anjing dan hewan babi ya. Ammal khinzir, adapun babi, maka mana dalil bahwasanya babi itu juga tidak boleh atau dia menajiskan air, falinajasatihi, maka disebabkan karena kenajisan zat hewan tersebut ya. Ini juga ada khilaf di ulama masalah fisiknya ya. Misalnya dalam hewan anjing, babi ini yang najis apakah lidahnya, jilatannya saja, air liurnya saja, atau semua badannya, ekornya, ya kakinya misalnya. Maka khilaf. Nah, tapi di sini penulis mengambil pendapat falinajasati, karena zat hewan itu sudah najis. Wa khubthihi, ya, dan kotor, hewan yang kotor. Wa qadaratihi, ya, dan ya sama kotor dan tidak terawat ya, tidak terjaga dari memakan kotoran. Maka Allah berfirman tentang babi, qala Allah taala fa innahu rijisun, sesungguhnya dia adalah najis. Ya, ini surah Al-An'am ayat 145. Allah SWT menyebutkan tentang babi secara khusus, aulah khinzirin fa innahu rijisun. Ya, bahwasanya dia itu dihukumi najis. Baik, alhamdulillah selesai kita pembahasan tentang hukum air ya. Jadi kesimpulannya, jilatan atau bekas minum yang dipakai oleh hewan, maka itu tohir, itu tidak mempengaruhi kesucian air, kecuali dua hewan saja, itu anjing dan najis ya. Kalau hewannya hewan siba, ya hewan binatang buas, atau hewan yang dia suka memakan yang najis misalnya, ya, maka di sini ulama pun mengatakan
Kalau hewan yang memang biasa makan yang najis seperti misalnya tikus misalnya, atau apalagi ayam ayam kampung yang suka berkeliaran yang tidak dikandangkan misalnya. Nah, maka kalau dia menjilat bejana, maka dilihat kalau berubah, nah, maka kembali ke hukum yang ketiga tadi. Kalau berubah salah satu dari yang tiga, maka dia najis, tapi kalau tidak, maka tidak bernajis. Nah, baik, kita lanjut. Pembahasan berikutnya, sambil baru hari ini, fil aniyati. Ya, kita baca ini, yaitu hukum bejana. Baik, al-babu tsani, bab yang kedua dari bab taharah, yaitu fil aniyati yang berkaitan dengan bejana. Wa fihi iddatu masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, definisi ya. Al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuh. Aniyah bejana itu adalah al-aw'iyah, yaitu wadah ya. Wi'a, wadah yang disimpan padanya air dan yang lainnya. Sawa'un kanat minal hadid. Ya, baik dia terbuat dari besi atau min ghairihi, atau dari yang lainnya. Jadi aniyah ini kita artikan adalah alat untuk menyimpan atau menampung air. Wal aslu fiha al-ibahah. Hukum asal bejana itu dia adalah mubah. Ya, ini penting kita mengetahui hukum asal. Ya, karena kalau kita tahu hukum asal mubah, berarti apa? Tidak boleh kita mengatakan dia najis atau haram kecuali harus ada dalil. Ya, karena hukum asal mubah. Selagi tidak ada dalil yang mengeluarkan dia dari hukum asal, berarti dia kembali ke hukum asalnya mubah. Ya qaulihi ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang sudah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya. Maka ini dalil bahwasanya hukum asal benda-benda yang ada di bumi ini itu mubah halal. Baik, sebelum kita lanjut, di sini disebutkan oleh para ulama apa hubungan korelasi antara bejana sama bab taharah. Artinya kenapa dalam bab taharah itu dicantumkan juga pembahasan tentang bejana, tentang wadah ya. Maka jawabannya karena ketika kita berwudu atau bersuci itu kan uh, alat suci yang paling utama itu air. Dan air itu butuh tempat untuk menampungnya. Maka penting kita bahas tentang alat untuk menyimpan air ini. Karena tidak semua alat itu dibolehkan untuk menyimpan air, dan sehingga berdampak juga nanti akan kehalalan dan keharaman atau sah dan tidaknya wudhu dan mandi kita. Baik, al-mas'alatul ula, permasalahan pertama yang berkaitan dengan bejana, yaitu isti'malu aniyatiz zahabi wal fiddati wa ghairihima fit taharah. Itu hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak dan yang selain dari keduanya dalam bersuci. Nah, sekarang kita bahas hukum bejana ini. Kalau dikelompokkan dia permasalahannya ada di tiga ya. Tiga. Yang pertama bejana yang terbuat dari emas dan perak. Yang kedua bejana yang terbuat dari kulit hewan yang disamak ya. Dan yang ketiga bejana yang milik orang kafir. Nah, milik orang kafir. Jadi tiga pembahasannya yang akan kita bahas di bejana. Yang pertama bejana yang terbuat dari emas dan perak atau campuran dari emas dan perak. Maka di sini sebutkan yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wasyurbi. Ya boleh. Ya, ini hukum asal berarti boleh menggunakan semua bejana untuk makan dan untuk minum, wasail isti'mal, dan untuk semua kegunaan, idza kanat tahiratan mubahatan. Apabila bejana tersebut dia bersih, tahir, suci, dan mubah, ya boleh untuk digunakan. Karena ada yang dia suci tapi tidak boleh. Ya, ini yang kita bahas, yaitu emas dan perak. Taib. Jadi kata penulis, boleh kita gunakan semua bejana itu, semua bejana ya, untuk makan, untuk minum, dan untuk semua kegunaan kalau dia suci dan dibolehkan. Walau kanat thaminatan, meskipun dia terbuat dari bahan yang sangat berharga. Meskipun dia terbuat dari bahan yang mahal misalnya. Kenapa? Libaqaiha 'alal asli wal ibahah. Ya karena dia tetap kembali ke hukum asalnya, yaitu mubah. Karena tadi hukum asal bejana itu semuanya mubah. Nah, dikecualikan di sini ma'ada aniyataz zahabi wal fiddah, kecuali bejana yang terbuat dari perak
dari emas, az-zahab emas, wal fiddah dan perak. Ya, maka hukum yang untuk dua bejana ini fa innahu yahrumul aklu wa syurbu fihima khassah. Maka diharamkan makan dan minum pada bejana yang terbuat dari dua benda ini, emas dan perak, secara khusus. Artinya makan minum maka itu haram. Khusus makan dan minum saja. Duna sa'iril istimal, ya. Tidak untuk semua kegunaan yang lain. Artinya kalau dia dipakai tapi bukan untuk makan dan minum maka itu boleh. Ya, maka ini pendapat yang diambil oleh penulis dan ini pun ada khilaf ulama. Ya, apakah emas dan perak bejana atau bahan-bahan terbuat dari emas dan perak ini hanya haram ketika dipakai untuk makan dan minum? Bagaimana kalau dipakai misalnya untuk hiasan, ya, misalnya sebagai hiasan jam dinding misalnya, atau untuk apa namanya kacamata misalnya, terbuat dari emas, terbuat dari perak. Maka di sini kata penulis duna sel istimal. Maka untuk penggunaannya lain maka itu tidak diharamkan. Kenapa? Karena hukum asal tadi mubah. Maka dikecualikan makan dan minum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, qaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, la tashrabu, janganlah kalian minum fi aniyati dzahbi wal fiddah, di dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan pula kalian makan, ya, dari piring yang terbuat dari bahan tersebut. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya emas tersebut itu untuk mereka di dunia, itu untuk orang-orang kafir. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti di akhirat. Ini dalil pertama bahwasanya dilarang adalah makan dan minum dari bejana tempat yang terbuat dari emas dan perak. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, ya, kalau di atas emas, ya. Ini dalil keharaman perak lagi. Ya, bahwasanya orang yang minum dari bejana terbuat dari perak itu sama saja dia yujarjiru, menyalakan api jahanam di perutnya. Ya, maka ini menunjukkan keharaman minum dari tempat yang terbuat dari perak. Fahadha nassun ala tahrimil akli. Maka pada dua dalil ini ada nas akan keharaman makan, ala tahrimil akli wasyurbi. Keharaman makan dan minum duna sa'iril istimal, tanpa keseluruhan kegunaan. Artinya tidak untuk keseluruhan kegunaan, yang diharapkan hanya makan dan minum. Fadalla ala jawazi istimaliha bithaharah. Maka ini menunjukkan boleh digunakan untuk bersuci. Artinya misalnya bak mandi seseorang terbuat dari emas atau terbuat dari perak, atau gayungnya terbuat dari perak, maka di sini dikuatkan bahwasanya itu boleh. Karena dia dipakai bukan untuk makan dan bukan untuk minum. Wan nahyu amun. Ya, berikutnya yang perlu penting juga kita tahu, wan nahyu amun, bahwasanya larangan, ya, bejana yang terbuat dari emas dan perak yang untuk makan dan minum tadi itu umum. Ya, tanawul ina al khalis, mencakup, ya, bejana yang murni terbuat dari emas dan perak, 100% itu memang bahannya emas atau perak, awil mumawwah, atau dia dicampur. Mumawwah itu artinya tidak murni 100% emas, mungkin 50%-nya tembaga, 50% lagi emas misalnya, atau 50%-nya tembaga, 50%-nya perak misalnya. Bizahab awil fiddah, artinya dia dicampur, disepuh dengan emas dan perak. Maka tetap haram, ya. Awil ladzi fihi syai'un min dzahab wal fiddah, atau bejana yang padanya ada unsur, ya, dari emas dan perak, ya. Ya, maka kalau yang seperti ini tidak boleh digunakan untuk makan dan minum. Maka tidak boleh gelas yang dipakai untuk minum terbuat dari emas, meskipun emasnya mungkin cuma 5% atau 10%, maka tidak boleh. Sedikit pun tidak boleh. Baik. Berikutnya, bagaimana kalau dia tidak terbuat dari emas dan perak, hanya saja dia apa tadi bergeser? Ya, hanya saja dia dipakai untuk menutup atau menambal, ya, bejana yang pecah, ya, atau piring yang pecah, tapi alat tambalnya itu dipakai dibuat dari bahan emas dan perak. Maka di sini kita bahas,
Ya, hukmu isti'malil ina'i al-mudabbabi bil-dhahab wal fiddah. Hukum menggunakan bejana yang mudabbab, artinya yang ditambal ya. Ya, ditambal memakai emas dan perak. Maka disebutkan in kanat ad-dabbah, ya, jika tambalan tersebut minaz zahab wal fiddah, afan, jika tambalan itu minaz zahab, kalau tambalannya itu terbuat dari bahan emas, maka hurima atau haruma isti'malul ina'i mutlaqan. Maka kalau dari emas, haram menggunakan piring tersebut secara mutlak. Lidukhulihi tahta umumin nas. Karena untuk emas itu memang sudah datang nasnya secara sahih, secara sharih juga, maka dia masuk ke dalam keumuman dalil ya. Amma in kanat ad-dubbah atau ad-dabbah minal fiddah. Adapun jika tambalannya itu dari perak, bukan emas tapi perak, wahya yasiratun, dan itu sedikit ya, artinya hanya sebagian kecil ya untuk menutup tambalan saja. Fa innahu yajuzu isti'malul ina. Maka untuk yang kasus ini boleh digunakan bejana tersebut. Ya, dalilnya hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Qala, hadis Anas bin Malik bahwasanya beliau berkata, in kasara qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddah. Artinya pernah bejana atau wadah minum Nabi SAW itu pecah, maka beliau jadikan untuk menutup pecahan tadi ya silsilatan minal fiddah, itu beberapa rangkaian dari perak ya. Artinya kalau emas tidak boleh ya, menambal memakai emas tidak boleh, tapi kalau memakai perak dan jumlahnya sedikit itu dibolehkan ya, ada keringanan untuk menambal dengan perak. Baik. Baik, kita lanjut ya, kita ingin selesaikan bab aniyah biar besok masuk bab baru. Al-mas'alatu tsalitsatu aniyatul kuffar. Permasalahan yang ketiga yaitu hukum bejana orang kafir ya. Baik, bagaimana kalau misalnya kita minjam bejana milik orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, tetangga kita. Boleh enggak kita menggunakan bejana tersebut? Maka al-aslu fi aniyatil kuffar al-hillu. Hukum asal bejana orang kafir itu halal. Ya, karena hukum asal semua bejana itu halal, termasuk bejana orang kafir. Illa idza ulimat najazatuha. Kecuali kalau memang diketahui secara pasti kenajisannya. Fa innahu la yajuzu isti'maluha, maka tidak boleh digunakan illa ba'da ghasliha, kecuali setelah dicuci. Ya, artinya kalau kita memang sudah pasti itu ada najis, maka wajib dicuci dulu. Di hadis Abi Sa'labah al-Khushani, dan ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'labah al-Khushani, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Sesungguhnya kami itu hidup di tengah kaum ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka beliau bertanya, afana qulu fi aniyatihim. Apakah boleh kami memakan dari bejana-bejana mereka, piring mereka? Maka kata Nabi SAW, la ta'kulu fiha. Janganlah kalian makan dengan bejana tersebut, illa alla tajidu ghairaha faksiluha. Kecuali kalau tidak ada yang lain, tidak dapatkan bejana yang lain, maka cucilah, tsumma kulu fiha, baru kalian makan dari bejana tersebut. Ya, maka ini kalau memang kita pasti tahu bejana tersebut dan najis, jadi dia tempat menyimpan khamar misalnya, yang bagi mereka itu boleh, atau hewan-hewan yang najis ya, yang mereka makan ya, maka wajib kita cuci dulu. Ya, tidak boleh digunakan kecuali setelah dicuci. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha. Adapun kalau tidak diketahui kenajisannya, bi an yakuna ahluha ghaira ma'rufina bi mubasharatin najasah. Ya, bahwasanya kita tahu orangnya yang punya bejana ini, dia tidaklah dikenal ya suka bersinggungan dengan yang najis. Artinya kita tahu nih orang ini dia memang menjaga kebersihan. Meskipun dia ahlu kitab, orang kafir, tapi dia pun dia tidak suka dengan yang najis. Makanya seperti ini, fa innahu yajuzu isti'maluha. Maka boleh digunakan bejana tersebut. Dalilnya apa? Li'annahu thabata, telah tetap anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma'a lil wudu'i min mazadati imra'atin musyrikah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu pernah berwudu atau mengambil air wudu dari
wadah kulit. Mazadah itu wadah yang terbuat dari kulit. Seorang wanita musyrik. Nah, jadi dipinjamnya wadah kulit seorang wanita musyrik. Maka Nabi SAW dan para sahabat berwudu dari dari air yang disimpan di tempat tersebut. Dan juga wali anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'am ahli kitab. Dan juga karena Allah sudah membolehkan bagi kita, menghalalkan untuk kita memakan makanan ahli kitab. Di dalam Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 5, Allah berfirman, wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum. Ya, dan makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Maka terkadang mereka menyajikan atau mengantarkan untuk kita makanan yang disimpan di piring-piring mereka. Maka ini boleh ya. Kama da'a gulamun yahudiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala khubzi sya'irin wa ihalati sanikhatin fa'akala minha. Sebagaimana pernah terjadi bahwasanya seorang budak Yahudi itu pernah mengundang Nabi SAW untuk memakan khubzi syair, ya, roti gandumnya, ya, wa ihalatin sanikhatin. Ini artinya adalah lemak, ya, yang sanikhah, yang sudah berubah baunya, ya, dia sudah tidak sedap lagi rasanya. Fa'akala minha, maka Nabi memakan sedikit darinya. Nah, ini menunjukkan berarti boleh, ya. Kalau memang orangnya terjaga dari yang najis dan kita tahu bejananya itu memang tidak dipakai untuk menyimpan yang najis, maka boleh kita gunakan, boleh kita simpan air untuk berwudu, atau boleh kita makan dari makanan yang disajikan untuk kita dari orang kafir tersebut. Baik. Satu permasalahan lagi, al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, yaitu at-taharatu fil aniyatil muttakhidati atau muttakhadati min juludil maitah. Itu bersuci dari bejana yang terbuat dari kulit bangkai, ya. Juludil maitah, kulit bangkai, ya. Maka jildul maitati idza dubigha tahur. Ya, kulit bangkai apabila dia didubig, artinya disamak, ya. Disamak itu dia dikeringkan, dijemur dan dikasih alat-alat khusus, maka dia menjadi suci, tahur. Ya. Wajaza isti'maluhu, maka boleh digunakan, ya, untuk jadi alas atau untuk jadi tempat air, ya. Karena dia sudah tidak najis. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, nah, mana dalil bahwasanya kulit hewan atau kulit bangkai yang disamak itu boleh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Artinya kulit ihabin itu kulit hewan apapun, kalau dia sudah disamak, dubigha disamak, maka dia menjadi suci. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin. Nabi SAW pernah melewati bangkai syah, ya, kambing, ya. Syatin maitah itu bangkai kambing. Faqala Nabi SAW, kan Nabi mengatakan, halla akhadhu ihabaha. Tidakkah mereka ambil kulitnya, pada bahuhu, lalu mereka samak, ya, fantafa'u bihi, sehingga mereka bisa menggunakannya. Faqalu innaha maitah. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia bangkai, hewan itu dah jadi bangkai. Maka kata Nabi, fa innama haruma akluha. Yang haram hanyalah memakannya. Maka di sini dalil bahwasanya kulit bangkai, hewan yang sudah dibangkai itu boleh digunakan kalau dia didubik, disamak. Wa hadza fima idza kanat al-maitatu mimma tahulluhu zakatu illa fala. Dan ini hanya berlaku apabila bangkai tersebut adalah dari hewan yang halal untuk disembelih. Dan jika tidak halal maka tidak boleh. Ya, ini berarti di sini penulis menguatkan. Artinya kalau kita bertanya apakah semua kulit itu boleh digunakan, halal digunakan yang sudah disamak, baik kulit hewan yang halal dimakan atau yang haram dimakan, maka di sini disebutkan yang boleh hanya kulit, ya, hewan yang boleh untuk disembelih. Ya, sapi, kambing, ya kan. Sedangkan hewan yang haram untuk dimakan dagingnya, maka kulitnya pun menjadi haram, tidak boleh disamak, tidak boleh digunakan. Amma syi'ruha fahuwa tahir. Adapun bulunya maka dia suci. Ai syi'rul maitatil mubahatil akli fi halil hayat. Artinya adalah bulu bangkai hewan yang memang boleh
dimakan hewan tersebut, ketika dia masih hidup, maka bulunya itu tohir, suci. Ammal lahmu fa innahu najis. Sedangkan dagingnya itu najis karena dia sudah jadi bangkai ya. Kalau bulunya tidak najis, ini menandakan bahwasanya ketika ada kulit yang disamak, masih ada bulu-bulunya, ya maka dia boleh tohir. Tapi kalau masih ada dagingnya, maka najis. Karena daging itu najis, dia mengikut kepada bangkainya. Wa muharramun akluhu, ya. Dan haram untuk dimakan dagingnya karena dia najis. Liqaulihi ta'ala illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis. Ya, bahwasanya bangkai, darah yang mengalir atau daging babi itu dihukumi najis. Dan tidak boleh seseorang memanfaatkan yang dihukumi najis. Jadi kesimpulannya gini, semua hewan tersebut ketika dia mati misalnya, ya dan dia jadi bangkai, ya maka perlu juga kita tahu kapan hewan itu jadi bangkai. Jadi bangkai itu 3 bentuknya. Pertama, dia mati dengan sendirinya, mati tanpa disembelih. Misalnya sapi mati ya karena sakit maka bangkai. Yang kedua, dia disembelih tapi oleh orang yang tidak dihalalkan ya sembelihannya, seperti sembelihan orang-orang yang musyrik, yang beragama bukan agama samawi. Ini haram ya, tidak boleh. Tidak boleh seorang makan sembelihan orang Majusi, sembelihan orang murtad, ya, atau Buddha, Hindu yang bukan agama samawi, ini haram sembelihannya. Maka dia bangkai. Sembelihan itu bangkai. Bangkai yang ketiga itu adalah ketika disembelih secara syar'i tapi hewannya tidak halal dimakan, maka itu bangkai. Orang menyembelih misalnya kucing ya, atau tikus misalnya, maka bangkai, tidak boleh. Ya, maka yang seperti ini, bangkai itu najis semuanya kecuali kulitnya. Nah, ini kita simpulkan seperti itu. Kecuali kulitnya, dia suci kalau sama. Baik. Kita lanjut. Wayahsulud dabagu. Nah, ini cara mensamak ya. Mensamak kulit itu bisa dilakukan bitanzifil adza, dengan cara membersihkan adza, penyakit-penyakit wal qadar atau kotoran-kotoran ya yang sisa, alladzi kana fil jildi, yang masih ada pada jilid. Biwasitati mawadin, dengan perantara menggunakan bahan-bahan ya, bahan-bahan tudafu ilal ma'i, yang dicampur dengan air ya, kal milhi wa ghairihi, seperti garam ya, air dicampur pakai garam ya. Au bin nabati, atau dengan tumbuh-tumbuhan khusus al ma'ruf, yang dikenal oleh orang yang memang biasa menyamak kulit, seperti kal qaradhi, yakni seperti pohon daun akasia ya, terjemahkan. Awil ar-ar, ini nama daun juga yang biasa digunakan untuk menyamak kulit. Wa nahwihima, atau bahan-bahan yang lain. Nah, intinya bahan apapun boleh digunakan kalau memang dia bisa digunakan atau menghasilkan kulit yang bersih, yang tidak basah lagi ya, dan menghilangkan zat-zat yang tersisa. Wa amma ma la tahulluhu zakatu, ini yang tadi. Bagaimana kalau kulit itu adalah hewan yang memang tidak boleh dimakan. Wa amma ma la tahulluhu zakat, adapun hewan itu memang tidak boleh disembelih, fa innahu la yathur, maka dia tidak suci ya. Wa ala hadza fal jildul hirra, artinya kulitnya itu tidak boleh disamak. Wa ala hadza, oleh sebab ini, fa jildul hirra, maka kulit kucing misalnya, wa madunaha, dan yang di bawahnya, artinya yang lebih kecil dari kucing, fil khilqah, dalam penciptaannya bentuknya lebih kecil daripada kucing, lebih kecil, maka la yatuhuru biddabagh, maka dia tidak bisa suci bersih dengan cara disamak. Walau kana fi halil hayati tahir, meskipun hewan tersebut ketika dia hidup dia dianggap suci. Ya, ini berarti di sini pendapat dikuatkan oleh penulis bahwasanya hewan yang tidak boleh dimakan maka kulitnya tidak boleh digunakan meskipun dia disamak. Maka tidak boleh seorang menggunakan peralatan terbuat dari kulit harimau misalnya, atau kulit ular, kulit kucing, ya karena hewannya tidak halal dimakan. Ya, ini pendapatnya. Wajildu ma yuhramu akluhu walau kana tahiran fil hayah fa innahu la yathuru bidibak. Kulit hewan yang haram dimakan dagingnya, meskipun dia ketika hidupnya suci,
Ya, seperti kucing tadi, ya, kulitnya suci, hewannya suci. Fa'innahu la yaturu bidiba. Tapi kalau dia sudah jadi bangkai, maka dia tidak halal lagi, tidak boleh disucikan dengan disamak. Wal khulasah, ini kesimpulannya, anna kulla hayawanin mata, setiap hewan yang mati, wa huwa min ma'kulil lahmi, dan dia adalah hewan yang memang dagingnya boleh dimakan, fa inna jildahu yatuhuru bidiba. Maka kulitnya itu bisa dibersihkan dengan cara disamak. Wa kullu hayawanin mata, dan setiap hewan yang mati, walaysa min ma'kulil laham, dan bukan hewan yang halal dimakan dagingnya, maka fa inna jildahu la yatuhuru bidiba. Maka kulitnya tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Jadi kesimpulannya, kulit yang boleh dimanfaatkan hanya kulit dari hewan yang halal dimakan. Kulit sapi, kulit kambing, kulit unta, ya, kulit apalagi kuda, ya. Nah, kan yang lainnya tidak boleh. Ini ada khilaf ulama, seperti tadi kita sudah sebutkan. Di antara dalam mazhab Imam Syafi'i, itu semua kulit hewan itu suci kalau disamak, didibak. Kecuali dua hewan saja, anjing dan babi. Maka hewan apapun, mau dia hewannya halal disembelih atau tidak halal, kalau sudah disamak, maka dia jadi suci. Ya. Ini ada khilaf. Baik, alhamdulillah sampai di sini insyaallah pertemuan kita sore ini. Ya, sampai kita pembahasan di bejana dan sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi di bab berikutnya, al-bab fi qada'il hajah wa adabiha. Itu bab yang berkaitan dengan membuang hajat dan adab-adabnya dan sunnah-sunnah yang ada pada hal tersebut. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita serahkan ke moderator kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas faedah ilmu syar'i yang telah diberikan. Masih ada waktu, dipersilakan jika ada peserta yang ingin bertanya terkait bab toharoh, baik yang sudah dijelaskan maupun yang terkait dengannya. Dipersilakan untuk raise hand jika ada yang ingin bertanya terkait bersuci. Tidak ada ya? Tidak ada, Tidak. Pak Ustaz, ya? Tidak. Berarti dipahami ini. Ya, Insyaallah. mudah-mudahan dipahami ya. Baik, insyaallah. Baik, kalau nada berarti kita bukan. Silakan saya Gunadi ditutup. Ya, alhamdulillah. Kita ucapkan jazakallah khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Andrianto Syamsuddin LC yang hafizahullah ta'ala, yang telah menyempatkan waktu beliau untuk memberikan faedah ilmu syar'i kepada kita semua. Semoga Allah menjaga dan menambah berkah ilmu beliau dan menjadi amal jariah berkesinambungan bagi beliau. Amin. Dan kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kajian sore hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga ilmu yang didapatkan mengangkat kejahilan kita dan dapat diamalkan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari perhitungan kelak. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Boleh. Naila, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.